Selanjutnya kita akan simak bersama-sama Al-Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Qaimuddin Abdullah fa'alaihi falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib wa dzurriyyah at-thayyibin at-thahirin, akramahumullah. Bil khusus Mudir Ma'had Darul Lughah wa Da'wah Abuya Habib Zain bin Habib Hasan Baharun hafizahullah, dan semua keluarga Baharun, Habib Umar Baharun dan sebagainya. Al-mukarramun, para ulama, para asatidz yang kami muliakan, para tokoh masyarakat, dan semua hadirin, para alumnus Darwa yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat berkumpul di majelis ini, Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin dengan bahagia, majelis yang penuh barokah, insyaallah, majelis yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita sedang merayakan hari besar Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan merayakan Maun Muassis Ma'had Darul Lughah wa Da'wah Ad-Da'i ila Allah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ahmad Baharun dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis kalau kita kami merepot yang enggak bisa pidato sama ujian ini sulit saya ngomongnya ya kayak namaan wa ta'an terpaksa
karena surah hadir muter-muter katanya ujian tadi itu. Jadi hadir tentang aulia masih semangat dulu bahwa radhiyallahu an memang luar biasa tahun ini. Saya ke Jember itu 2 kali karena pertama ya bukan untuk hall, ya untuk keluarga. Kamis, Jumat pulang, kemudian bersama Habib Zain juga di Probolinggo, sebelumnya di Lumajang. Tapi saya tidak berbicara, sekarang disuruh bicara, sehingga mikir-mikir. Kalau kita lihat sabda Rasulullah SAW, maka insya Allah ini majlis sekarang ini yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang diiri oleh para nabi dan syuhada. Dalam sebuah hadis, saya ingat Al-Faqih ini, mudah-mudahan tidak salah. Rasulullah SAW bersabda, "An yaminir rahmani ta'ala wa kilta yadayhi yamin, rijalun laisu minal anbiya'i wal mursalin, yansha bayadu wujuhihim nadharan nadirin, yalbituhumun nabiyyuna wa syuhada bimaq'adihim wa qulbihim minallahi ta'ala." Aqwamun min nawazil juma'un min nawazil qabail yajlisuna ala dzikrillahi ta'ala yantakuna thayyibal kalam kama yantaqi atil kamar thayyibahu. Kalau saya Maliki, karena banyak muhadirin di sini. Di sebelah kanan Allah Subhanahu Wa Taala kata Rasulullah SAW, dan kedua tangan Rasul Allah Taala itu kanan semuanya. Kalau kita kanan dan kiri, tangan Allah Subhanahu Wa Taala kanan semuanya kata Rasulullah SAW. Ada orang-orang mereka bukan nabi dan bukan syuhada. Cahaya wajah mereka itu menyilaukan orang-orang yang memandangnya di waktu itu, yakni di akhirat, di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi dan para syuhada justru ingin seperti mereka, iri pada mereka, karena tempat mereka, kedudukan mereka, dekat mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka itu? Adalah juma'un min nawazil qabail, kumpulan dari macam-macam kabilah. Dari mana-mana ini yang hadir berkumpul hanya untuk zikrullah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi sudah kita dengar-dengar zikrullah, nyebut Allah dan nyebut syiar-syiar Allah, termasuk syiar Allah yang luar biasa ialah nyebut
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebut wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala wa radhiyallahu anhum, termasuk ya yang kita wali insyaallah. Karena saya belum jadi wali ya ditambah insyaallah. Mudah-mudahan kapan-kapan jadi. Itulah syiar. Maka kita sekarang sedang mengagungkan syiar Allah. Amma yu'azzimu sya'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. Inilah majelis zikrullah. Sampai yang kita semuanya tahu sudah bahwa ada malaikat yang tugasnya adalah tur rekreasi, hanya cari majelis zikir. Dan kalau sudah menemukan majelis zikir, maka mereka melingkari sudah sampai ke atas langit. Untuk menyaksikan dan untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diminta, apa yang ditakuti. Tidak akan hadis dan semuanya tidak akan saya artikan ini, karena sudah ulama-ulama semuanya yang hadir ini. Allah Ta'ala bertanya, bukan tidak tahu. Wa a'lamu bihim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taraktum ibadi. Sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan isyhadu, semuanya itu akan saya ampuni dosanya, akan saya kabulkan permintaannya. Akhirnya malaikat itu laporan, ya Allah, di antara mereka itu ada yang bukan zikir, tak zikir, hanya kumpul istirahat karena lelah perjalanan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat itu, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Duduknya tok saja sudah tidak celaka, apalagi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para wali, cinta kepada orang yang ahli majelis zikir. Inilah kemudian kita memperingati Maulid Nabi. Bukan bulannya sekarang sepertinya, lupa sudah kan? Kenapa kau masih mengadakan kamu itu? Ya karena senangnya, sepertinya karena senangnya kita sampai lupa bahwa sudah lebih dari sebulan. Tapi sebenarnya tidak begitu. Maulid Nabi itu tiap hari sepanjang tahun. Kalau orang Jawa mengatakan, Jawa ini bulan apa sekarang? Jawa Bato mulut kalau orang Jawa. Jadi bato mulut itu dari bahasa Arab, hanya dijawakan ba'da maulidin Rasul. Jadi masih tetap Rasulullah SAW. Tetap kita mengenang Rasulullah SAW. Kalau orang Madura tambah lebih hebat. Muassis Al-Ma'ad itu memang dari Dzurriyyatul Rasul, tapi dulu ada di Madura. Maulid Rasul. Maulid Rasul diumur dilaki ke bahasa sabut ketika bisa sholat safar untuk boleh. Jadi Maulidur Rasul tiba namanya 2 bulan memang. Maulidur Rasul. Yang tempat Rasul justru yang sekarang. Yang kemarin itu Maulid Nabi. Sekarang Rasulnya sudah ini.
Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Memang Rasulullah itu seperti yang Allah Ta'ala firmankan. Allah yang berfirman, "Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Allah Ta'ala yang berfirman itu. Maka sangat rahmat sudah diutusnya Rasulullah SAW. Syafaat itu gampangnya syafaat. Sampai beliau SAW bersabda, "Syafaati bil ahli kabair min ummati." Syafaatku itu untuk orang-orang punya dosa besar. Orang-orang punya dosa besar itulah syafaat. Yang punya dosa besar disyafaati. Itulah. Paman yang bukan kabair, orang wala syafaat. Yang tidak termasuk kabair untuk apa? Maka syafaat dari saya, kata Rasulullah SAW. Mungkin kita ini memang ahli kabair semuanya, sehingga perlu syafaat. Hah? Jawab. Tidak. Itu untuk rahmatan, sampai tingkat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syafaat itu bertingkat-tingkat, katanya ulama. Itu syafaat untuk menyelamatkan dari neraka yang kabair untuk mati. Nah, Rasulullah SAW sudah menyatakan ketika ada berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beliau itu sangat sedih waktu itu. Sangat sedih waktu itu. Sampai seperti berpikir mau bunuh diri, katanya. Dan memang di Al-Quran banyak seperti itu. Banyak. Mala'annaka bashi'un nafsaka ala dalilam minum biadal hadithi asafa. Itu karena kasihannya Rasulullah, rahmatnya Rasulullah pada umat sampai seperti itu. Waktu itu diejek-ejek Rasulullah SAW karena malaikat Jibril tidak turun-turun. Sampai akhirnya turun surat Wadduha. Sampai di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa lasawfa yu'tika rabbuka," langsung serentak merespon Rasulullah SAW, "Idzan la arda wahidun min ummati finnar." Mungkin inilah yang syafaati dari kabair min ummati. Semuanya yang tingkat syuhada itu juga tidak lepas dari syafaat Rasulullah SAW untuk menaikkan kedudukan di surga. Sampai thalibul ilm itu dengan syafaat Rasulullah SAW yang meninggal dalam keadaan thalibul ilm, walaysa bainahu wa bainal jannah illa darajah wahidah. Ada satu derajat orang yang thalibul ilm. Kalau satu derajat yang mungkin di atasnya surga, atau dasarnya sedikit. Thalibul ilm. Mudah-mudahan kita ini thalibul ilm yang sungguhan, yang betul, yang sungguhan itu, katanya Habib tadi itu. Dengan hanya cinta tok, dengan hanya tapi mengamalkan, menirukan yang dikholil. Mikir dulu. Apa itu? Tidak bisa lancar kalau saya bilang ini. Kalau syahid, syahid. Tapi yang bikin antara ilmu itu, ya, itu yang baik-baik darajah wahidah. Lupa saya hadisnya, pokoknya ada yang penting. Kecuali satu tingkatan. Nah, inilah. Maka sekarang pantas kita gembira dalam merayakan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kita gembira dan dianjurkan dan diperintah gembira. Dan diperintah kita mengadakan maulid terus-terusan.
Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Pada suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, di suatu malam Madinah itu goncang karena datang khuruj dari Irak. Ada khuruj. Jadi penghasilan dari Irak, karena di zaman Sayyidina Umar daerah-daerah yang dibuka itu karena terlalu luas, akhirnya disayang Allah tanah-tanah dibiarkan kepada mereka. Yang Islam yang mengeluarkan zakat, yang kafir jadi kafir demi, mereka tetap menggarap tanahnya. Begitu. Maka penghasilan dari Irak itu sampai Sayyidina Umar menghitung berapa unta itu, beliau kagum, banyak betul. Jadi ramai Madinah kagum. Akhirnya seorang ajudannya kepada mana? Wallahi Amirul Mukminin katanya, "Hadza bi fadlillahi rahmati." Ini adalah dengan fadl Allah dan rahmatnya. Sampai banyak seperti itu. Di zaman Sayyidina Umar itu pemerintahan itu kaya. Bayi lahir langsung didaftarkan, langsung masuk dapat gajian. Sekarang bayi lahir dapat puluhan juta utang. Alhamdulillah rabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bayi lahir langsung didaftarkan, langsung masuk gajian. Asalnya bukan bayi lahir, sejalan sapi. Hanya begitu di sejarah itu. Tapi nak Sayyidina Umar keliling malam, tahu-tahu ada bayi nangis malam hari. Ditanya sama Sayyidina Umar, baik, hentikan, kasihan. Ya, hentikan dulu. Kemudian lagi, nangis lagi, sampai sudah keliling lagi. Sayyidina Umar tidak tenang, ketiga kalinya nangis lagi. Maka Sayyidina Umar sudah tidak sabar, tapi sabar. Karena sabar kan ada macamnya. Jadi kalau orang marah di dalam kebenaran itu masih sabar. Maka sebelum marah, kamu itu ibu yang tidak baik, tidak pecus kamu itu. Bagaimana anakmu nangis dibiarkan? Kenapa dibiarkan terus nangis? Kenapa nangis terus anakmu? Maka kata si ibu, karena Umar itu katanya, karena Umar tidak mau memberi gaji kepada bayi kecuali setelah disapi. Makanya anak saya sapi biar dapat gajian. Waduh, sudah susu lagi. Saya laporkan ke Umar sudah, biar ini dapat gajian dari sekarang. Karena ramai tengah malam, akhirnya tetangga-tetangga datangan teman-teman, akhirnya sudah mereka ucap, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin," sama sudah dapat itu. Si perempuan itu kan, ternyata Sayyidina Umar ini, khalifah ini. Kok saya bilang Umar itu tadi? Karena emang Sayyidina Umar itu tidak seperti Sayyidina. Sayyidina dibuang. Masa khalifah pakai pakaian tempelan. Seharusnya khalifah itu pakai pakaian yang dinas, yang jelas, yang berbeda. Seharusnya begitu kan? Tidak jawab. Ketakutan perempuan itu. Akhirnya selesai. Yang ini bisa minta maaf. Enggak, kamu ngasih nasihat kepada saya. Saya terima kasih. Kamu kasih nasihat katanya. Nasihat apa ini? Karena Umar itu apa? Tidak mau ngasih gajian kecuali setelah Sayyidina Umar sudah lagi.
Pulang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak bisa tidur semalam, nangis. Umar, berapa ribu bayi yang kamu bunuh, Umar? Ya Pak Umar, kenapa kamu sudah? Dan beliau cuma sakit. Inilah khalifah. Itu Sayyidina Umar kaya sungguhan. Bukan Sayyidina Umar yang kaya, negara yang kaya. Tidak sengaja, budaya tidak sengaja. Yang menjadi budaya tidak sengaja. Tidak tahu sengaja, kalau tidak sengaja, tidak sengaja. Baca tenang ya. Maka ajudannya mengatakan, "Hada Allah bifadlillah wa rahmatih." Langsung dijawab di sini. La, kadzabta Allah. Inti bohong. Bohong kamu. Bukan bifadlillah wa rahmatih itu kan. Menurutnya bagaimana ini sudah? Berapa ini sudah? Onta dengan makannya ini sampai onta banyak-banyaknya berat semuanya bawahnya itu. Kamu kan sudah rahmatih. Bagaimana kamu katakan? Kamu. Allah mengatakan, "Qul fadlillahi wa rahmati wa bidzalika falyafrahu khairun mimma yajma'un." Coba Allah katakan, fadlillahi wa rahmati itu bukan dunia ini juga. Dan dunia ini kecil. Di fadlillahi wa rahmati itu khairun mimma yajma'un. Di fadlillahi wa rahmati ini sudah jelas, kata ulama sudah jelas, bukan harta. Tapi kehadiran Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, membawa agama Islam dibawa Rasulullah SAW, ini rahmatan lil alamin. Semua Nabi bawa Islam, tapi yang paling rahmatan lil alamin adalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Ada orang selamat hanya punya syahadat, ada orang selamat punya hanya syahadat. Tapi jangan ditiru dengan berbahaya. Jadi sudah kata Rasulullah SAW, ada orang di hisapan itu buku catatan amal itu sekitar 29 lembar. Satu lembarnya minal masyriq ila maghrib. Ngalang ya betul. Kembali semua. Nah sengaja ini. Dihisab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kamu katakan ini. Ya Allah, maafkan ya Allah ya. Sampai selesai. Kata Allah Taala, "Wahai baku, masa kamu sudah punya amal baik? Masa? Ya Allah, masa Anda pernah melakukan kebaikan? Allah, Anda pernah melakukan kebaikan? Coba kamu ingat-ingat barangkali. Tetap sering ingat, tidak ingat. Allah Ta'ala sendiri yang ngomong. Coba kamu ketika waktu ini kan kamu mengatakan mungkin hanya goresan di hati. Allah Ta'ala sudah tahu, Allah melihat hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tetap dia sulit untuk ingat. Lama-lama ingat, iya ya Allah. Nah, kata Allah, ini ada kartu, pulang dulu. Ini usaha, kita lagi. Setelah dia tidak ingat, Allah Ta'ala mengeluarkan KTP, kartu penghuni surga. Ini kartunya kamu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, seperti ini memang proses karena bukan Nabi Musa Rasulullah, untuk Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba ingat-ingat. Maka akhirnya ingat sudah selesai. Saya tidak zalim kata Allah Ta'ala, akan saya timbang. Maka si hamba ini mengatakan, ya Allah, artinya ada kartu segini kartu dengan 99 lembar dengan masyriq wal maghrib. Iya, kita harus saya timbang. Ternyata ditimbang Jombang
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah dilemparkan perang, kira-kira berterbangan ke angkasa. Kalah, maka kata Rasulullah SAW, tidak akan ada yang bisa mengalahkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka selamat dia. Hanya punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mungkin hanya tergores di hatinya. Itulah umat Rasulullah SAW. Coba makan, katanya nggak makan, mengatakan alhamdulillah yang dari rasa paling yang ada. Mengambil banyak hal ini wala tua, makan saya makan, alhamdulillah, diampuni dosanya. Diampuni dosanya wa Rasulullah SAW. Khusus dosanya diampuni. Pahalanya bagaimana? Tambah mizan. Alhamdulillah saja belum rezeki. Lalu kalau rezeki bagaimana ya? Jadi habis itu. Tambah mizan coba. Pahalanya memenuhi mizan. Pada mizan itu kata Imam Nawawi di syarahnya itu, Al-Bain Nawawiyah tidak bisa sendiri. Mizan ini sudah memenuhi samawat wal ardh. Hanya alhamdulillah. Kalau bukan dunia ini, jangankan tadi onta itu. Kata Rasulullah SAW, artinya dunia bihala ini dunia seisinya seluruhnya, mulai dari Malang sampai Hollywood sana. Bisa saja. Pokoknya seluruh dunia ini miliknya seseorang, maka dia mengatakan Alhamdulillah ini jauh lebih besar kata Rasulullah SAW untuk umat Rasulullah SAW. Inilah. Tapi ya kita jangan makan itu enak. Kita alhamdulillah saja. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya kita bersyukur. Tingkatkan kita ibadah. Zahiran wa batinan. Untuk bersyukur, karena bersyukur itu tidak gampang. Bagaimana Nabi Sulaiman saja berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya innama shadakallahu. Minta ya Allah bila aku bisa bersyukur yang benar-benar. Nah itulah kita menjadikan umat Rasulullah SAW. Nah, sekarang sudah selesai. Kemudian kita berbicara yang kedua. Insya Allah beliau juga hadir di sini, yaitu Rasul Darul Dakwah Abu Habib Hasan bin Ahmad Harun radhiyallahu anhu. Maka kita hari ini majelis kita sebentar saja kata Rasulullah SAW. Tapi ini saya baca di Insya Allah di Karamatul Aulia yang ditulis oleh Al-Hamawi radhiyallahu anhu. Ada seorang arifin bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Kalau mereka itu bertemu Rasulullah SAW seperti yang dikatakan oleh Habib tadi, bagaimana menjadi orang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Sayyidul Taifan Abdul Qasim Al-Junaid radhiyallahu anhu mengatakan, saya ini sejak 30 tahun saya katanya ngomong-ngomong dengan orang, padahal hanya saya ngomong-ngomong kecuali dengan Rasulullah SAW. Abu Hasan Asy'adhili radhiyallahu anhu mengatakan, "Nawabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata'in ma'adatu nafsi minal muslimin." Coba Rasulullah itu hilang dari saya tarfata'in tidak mata. Kalau bahasa Indonesia tidak mata, kan orang itu mentok. Sekilas pandang sebenarnya. Maka aku tidak anggap aku sudah orang Islam lagi, keluar dari Islam aku ini.
Maka muridnya Abu Abbas Al-Mursi juga mengatakan seperti itu. Dan Rasulullah SAW kepada orang yang cinta seperti ini, Rasulullah sering datang. Maka biasa sering datang itu Abu Imam Suyuti menceritakan Khalifah bin Musa radhiyallahu anhu sampai satu malam kedatangan Rasulullah SAW 17 kali satu malam. Rasulullah datang, mungkin sudah setelah itu pamitan karena ada yang penting. Datang lagi semalam 17 kali. Lalu beliau SAW mengatakan kepada Khalifah bin Musa ini, ya Khalifah, la tadar ini. Khalifah, jangan bosan kepada aku, saya sering datang ke sini. Rasulullah yang mengatakan jangan bosan kepadaku. Jadi bagi mereka luar biasa. Bagi mereka datang Rasulullah SAW seperti itu. Karena sudah menyatu jiwanya dengan Rasulullah SAW sampai Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu diceritakan Imam Suyuti juga. Ada seseorang mengatakan, ya Syekh, dan Usafir, aku akan jabat tangan karena tanganmu dan saya selalu berjabat tangan dengan orang-orang soleh. Maka beliau mengatakan, wallahi kata Abu Abbas Al-Mursi, tangan itu tidak sahabat jabat tangan kecuali hanya kepada Rasulullah SAW. Ini orang-orang luar biasa. Jadi beliau jabat tangan dengan orang, maka karena di dalam jiwa orang itu ada Rasulullah SAW. Jadi maka orang-orang yang bersitu tidak melihat jasadnya orang, melihat jiwanya orang. Orang-orang yang bersih itu. Jadi karena ini menjelma Rasulullah orang ini, maka dia menjabat tangan. Kalau ada orang biasa yang menjelma Rasulullah dan menjabat tangan, apalagi menjelma kera atau babi atau anjing atau binatang buas yang mau jabat tangan, jangan dikatakan sombong. Maka beliau bersumpah tidak sampai dari Rasulullah SAW. Maka seperti itu bagi mereka itu sudah umum ceritanya banyak, termasuk yang diceritakan umum Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang ke salah satu istri Rasulullah SAW. Katanya Imam Suyuti, ini Ummu Salamah, menyampaikan, saya bermimpi Rasulullah SAW tadi malam. Nah, padahal sering Ibnu Abbas itu melihat Rasulullah dalam keadaan bermimpi. Bahkan pada suatu ketika Ibnu Abbas dengan ayahnya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu datang ke Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak melayani, biasanya senang. Senang ini enggak, Rasulullah ngomong sendirian. Akhirnya Sayyidina Abbas pamitan. Akhirnya mengatakan kepada Abdullah radhiyallahu anhu, kenapa Rasulullah sekarang kok tidak menghawil di saya? Itu bahasa dahulu itu hawil. Saya tidak tahu dari mana hawil ini. Dan direken. Maka kata putranya, Nabi, ini kan Rasulullah sedang ngomong-ngomongan. Loh, ngomong-ngomongan itu apa? Itu ngomong-ngomongan dengan malaikat. Nah, malaikat. Jadi adanya kelihatan malaikat di sini. Tapi malaikat berbentuk manusia. Tapi beliau yakin ini malaikat. Nomor satu, kita kembali lagi. Menyampaikan, kata anak saya ini, tahu Rasulullah ngomong dan malaikat. Loh, Abdullah, kamu berkelihatan kamu? Kelihatan? Iya, itu malaikat Jibril. Nah, jadi melihat malaikat sudah biasa, melihat Rasulullah sudah biasa dan sebagainya. Nah, maka inilah
orang yang menyatu, yang rohaninya selalu bersama Rasulullah SAW. Maka maulid seperti ini maulid terusan, sehingga di maulid tiba dikatakan bagaimana itu? Walau anna amilna kulla yaumin ya mada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita ini mengadakan maulid Rasul tiap hari, maka itu wajib itu. Ya bagaimana kita tiap hari wajib? Ya tiap hari kita mengadakan maulid, dan kita Rasulullah pernah mengadakan maulidnya. Maulid Rasulullah tiap hari, Rasulullah tiap Senin berpuasa, lalu dikatakan ditanya. Laka yaumun wulidtu fi, karena Senin itu hari aku dilahirkan. Rasulullah merayakan. Bahkan di maulid tiba tidak tahu karena setelah ditakaf itu harusnya itu insya Allah habis itu. Jadi yang merayakan maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semua alam semesta, dan para malaikat, bahkan zat arsyul torban masih syahro aras merayakan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat itu tasbihan gitu saja sudah singkat. Tahir tamjidan was infaro, malaikat sudah merayakan, menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Dan sengaja kembali lagi. Nah, kita berbicara yang kita boleh sekarang. Itu ya sama satu. Jadi ya, dari acara-acara kemarin, dari teman-teman itu macam-macam. Ya, ada yang mengatakan ad-da'i ilallah, ada yang mengatakan al-alimun al-lama, ada yang mengatakan al-arif billah. Yang mana yang benar ini? Tapi yang jelas beliau waktu di dunia tidak suka seperti itu. Yang jelas. Tapi semuanya ini insya Allah benar semuanya. Ya kalau kita yang bisa 100% dan 99,9%. Ad-da'i ilallah, tingkah laku detik-detik berawi itu adalah dakwah ilallah. Contoh-contohnya sudah bukti, sudah contoh-contohnya. Jadi ada 3 contoh tadi disampaikan oleh Habib tadi itu. Beliau makan bersama santri. Kalau ada undangan beliau makan sisanya. Itu dakwah ilallah. Kenapa saya katakan dakwah ilallah ini? Karena makan sisa orang sekarang gitu. Sekarang. Padahal Rasulullah SAW insya Allah 3 kali makan. Jadi yang bagian bagi-bagi air itu kan orang tertentu, itu tentu syariat. Itu Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu menyiapkan air untuk jamaah haji. Dan di wajah jamaah haji, maka belum datang Rasulullah SAW mau datang, akhirnya kenapa menyuruh anaknya Abdullah yang Rasulullah seperti meminum haus ini kan air baru. Yang bilang Rasulullah datang mau minum, Rasulullah jangan, Rasulullah ini sudah tadi tangan dicabut-cabut sama orang itu air ini saya nyuruh Abdullah ngambilkan yang baru. Rasulullah tidak artinya kami subarakakan mukmin. Aku ingin mendapatkan barakahnya orang mukmin. Ya Rasulullah ingin dapat barakahnya orang mukmin. Sedangkan kita jijik menghitung badan sama wasumur. Maka yang kita hafal inilah jadi contoh. Kalau malam jam 2 baca Ihya, jam 2 malam baca Ihya. Dan memang mau ngaji, pertama kali saya mau ngaji bawa Ihya, saya dipanggil sama saudara saya.
Ngerti? Nah, makanya Ustaz Hasan itu tetap sampai wafat tetap Ustaz. Nantilah kita alami. Kami barangkali ada anak yang masih tidur. Saya tidak boleh ngaji sama beliau itu. Jadi mungkin mau dijadikan teman. Tapi bagi saya beliau itu adalah teman dan guru saya dan orang tua saya. Sekalipun Habib saya tidak akan. Jadi, nah itu sudah kenal semuanya kepada santri. Jadi beliau buat ini kopi minum dulu pada santri semuanya. Tidak boleh dihabiskan untuk dapat barokahnya dari santri minum juga. Nah inilah dakwah, Kalau ada acara makan sisa bersama ya sama mereka yang melayani tamu-tamu itu dari musyafirin dari santri-santri yang itulah beliau. Itulah dakwah. Kemudian beliau juga mu'alim, murabbi. Ada yang mengatakan murabbi. Nah, juga tidak salah ini. Murabbi arwahana wa jasadana. Murabbi arwah semua tarbiyah. Itu tarbiyah. Kalau ada yang salah dibetulkan, saya betulkan. Ini tarbiyah. Jadi saya katakan termasuk guru saya itu karena beliau mengajari saya banyak, tapi dengan cara lain, tidak dengan cara Al-Fakir disuruh menerjemah ihya. Tapi yang lain nanti ini katanya inti tarjim mufradatnya satu persatu. Setelah itu maksudnya berarti kita bukukan biar aurat katakanlah ada yang fisik belajar ihya ini. Ihya dari awal belum selesai, al-an nusani. Itu sani. Kemudian manhaj latif sampai tamat. Kemudian syaraful ummah yang juga Syaraful Ummah Muhammadiyah disuruh terjemah. Tapi ketika Habib Zain menaruh di bukan kantor peninggalannya, yang saya lihat pertama kali kaset sudah ada. Kaset sudah ada, padahal saya sudah dapat banyak kaset itu. Memang di kaset itu sampai satu berikan bukunya seperti ini biar bersih, tapi tidak ada. Kemudian kalau malam takbiran baik Idul Fitri Idul Adha, saya disiapkan sama beliau itu kopi 1 termos. Bisa koin, rintir dan tiga. Semalamnya jangan tidur kamu. Kopi 1 termos. Suruh nulis khutbahnya beliau itu akan khutbah itu. Saya tulis khutbah. Selesai saya ajukan, diperiksa lagi, diroba-roba, ditambah, itu lagi. Pokoknya sampai berkali-kali suruh tulis. Kalau saya hafal cukup baru selesai. Mana Habib? Tulisan. Oh maujud. Anak pikir hilang. Ternyata maujud. Sebetulnya dirahasiakan sama Bejani. Karena tidak perlu, mungkin perlu besok. Kenapa dia tidak perlu? Karena sudah buktinya sudah. Kemarin ada hurnya beliau itu di Istiqlal, katanya takmir.
Ini yang hadir istilahnya tidak kurang dari 500.000 yang hadir. 500.000 seandainya santri dalwa semuanya, mulai yang di pondok sampai yang takharijin, apa ada 500.000? Saya kira belum sampai. Padahal pondok tak keluar, kecuali yang bisa hanya bawa mungkin tidak sampai 50. Aman dia. Itu sekitar 10 berarti. Berarti orang-orang lain itu, pokoknya Hasan Bahrun mereka tidak tahu, tapi mereka sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir di Jakarta. Makanya kata orang lain itu tidak kurang dari 500.000 itu yang di dalam, di luar masih banyak, mungkin sudah bisa 800.000. Itulah Insya Allah beliau itu masuk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Idza haqqallahu abdan da'a Jibril. Faqala ya Jibril, ini hibbu fulanan fahibah. Fahibahu Jibril. Thumma nada Jibril fi al-sama. Faqala inna fulanan ya ala sama inna fulanan ya inna Allah yuhibbu fulanan fahibbu wa yuhibbuhu ahlu sama thumma yudawlahu al-qabul fil ardh. Kalau Allah Ta'ala cinta kepada seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Lalu Allah Ta'ala berkata, Jibril, saya cinta kepada orang itu. Cintalah kamu. Kata mereka Jibril cinta. Jibril pengumuman di langit, penduduk langit, kumpul semuanya, dengarkan. Allah Ta'ala telah cinta kepada orang itu, fulan. Maka cintalah kamu semuanya. Maka ahlu sama cinta semuanya. Jadi para malaikat, para nabi, cinta semuanya. Akhirnya qabul fil ardh. Qabul fil ardh, inilah qabul fil ardh. Santrinya sampai di mana-mana dan santrinya insya Allah barokah semuanya. Masa sampai santri buka pondok sampai yang di Mempawai itu katanya 8 situ sebut sekian banyaknya pesantren di Pontianak itu 80% adalah pondoknya alumni Dalwa. 80% pondoknya alumni Dalwa. Maka mudah-mudahan semuanya ini termasuk yang qabul inda Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pantas murabi. Maka itu masuk guru saya juga, kemudian masuk orang tua saya. Beliau itu, sampai sekarang Abu Jen, kalau ada acara pasti ada pernikahan. Artinya harus ada itu. Kemarin katanya lebih dari 20. Tambah-tambah yang ada acara vol. Pertama kali Al-Fakir yang dinikahkan di Dalwa ini. Bibitnya saya ini. Jadi memang sudah dipilih. Beliau itu dipilih untuk istrinya Al-Mukarramah Ustazah Khadijah. Itu memang istri pilihan semua. Tapi seorang laki-laki ini kalau istrinya cerewet bisa dakwah seperti itu. Bisa seperti ini. Maka karena sama semuanya. Jadi Al-Fakir sudah tahu sendiri. Al-Fakir kadang-kadang kalau benar Ramadan itu sampai setengah bulan di Madura. Ya bersama Abang Zaid, bersama itu keluar dari satu mobil. Akhirnya, waktu saya menikah ya berjuang, kedua-duanya itu berjuang. Lamaran, ya umumnya jadi yang bagiannya yang dan beliau saya termasuk anak yang sama dengan anak-anak yang asli. Ini anak palsu.
masuk yang cerewet. Cobain, gimana katanya? Di marah, Jamila, begitu undur batin itu. Aku tak siapa. Hanya suruh tasawuf. Ada orang menawarkan kepada saya ke jurusan sana. Menyuruh kawin saya. Untuk batin. Akhirnya saya lega, lebih baik kamu. Kenapa? Gimana? Benar-benar untuk batin. Sudah, tunggu sebentar. Ini tentang baik, kalau saya terus. Kalau dia perempuan kan tak usah terang-terangan. Dari pinggirnya batas cukup. Sambil makan, sambil kelihatan. Untuk mana kalian? Tidak sangat mengira lagi. Setelah saya makan, kadang aku cerita kata beliau, saya mau baik, tidak mau baik saya. Tidak cocok. Pilihan kalau sadar, tidak cocok. Sudah. Akhirnya, sudah kira-kira dapat 3 hari. Katakan di sana ada. Ustaz, Datuk Fakir, ada satu rumah sudah. Lah. Jangan cari anak cari sendiri, saya asal nafsi. Lah bukan anak berat. Walau sama dia marot. Harus ada menjadi. Sekali itu mendapat 8 kali terbesarkan kali. Allah ambil dan suka kali. 8 kali yang suka. Anak ini yang keren. Bukan anak yang tidak asli. Sudah. Yang 8 kali tidak cocok, kamu takkan. Ternyata kedua kalinya cocok. 2 kalinya ada sampai 8. Akhirnya sudah saya lihat, sudah beliau, sama beliau, sama ustazah, sama keluarga hakim saya juga ikut, insya Allah, tapi lupa, masih kanak-kanak dulu. Lupa, ikut juga ke Jember. Karena terlambat, karena belum sibuk, terlambat dari ini, akhirnya ada di pondok. Sudah kembali ke pondok. Nah sudah, diajak, kalau berpuasa diajak ke pondok. Untuk kuliah di pondok. Dihubungi kiainya yang punya pondok itu. Jadi dikeluarkan. Sudah setelah keluar, sampai itu muafik. Langsung kalau muafik langsung jawabannya. Kalau tidak cocok gampang. Lah kalau muafik Ustaz. Kalau cocok sulit. Dia semua begini. Dia bercanda, dia jawab sulit. Dia bisa main, muafik enggak. Nah, tidak pakai jalan lain. Bisa Anas bertua. Jangan-jangan nanti suruh 4 tahun Ustaz. Terlalu lama Ustaz 4 tahun. Lah, muafik enggak. Kamu ini bisa kain, ini yang muafik. 4 tahun tak apa-apa, nanti 4 bulan lagi. Jadi baru 4 tahun, jadi 4 bulan. Nah, ada buat. Kayaknya yang memang Tuhan sudah terbuka ya. Bisa sendiri ngomong ke anak itu, anak sudah dimasukkan keluarga. Iya. Kedua kalinya, anak datang ke Habib Syihab untuk mengundang di acara di Bandar. Yang ngomong, memang menantu saya mendengarkan minta tolong menantu saya untuk mengundang Habib Syihab. Habib Syihab ngomong juga begitu. Lalu Zainul Alam mengundang untuk yang Purwodingo. Zainul Alam ngomong, apa itu ngomong? Zainul Alam berarti sudah terbuka ini sudah. Maka sekarang mesti saya buka ini. Nah, memang almarhum dulu itu berkali-kali sudah ngomong ke anak itu, tapi anak tidak pernah saya ngomong sama sekali kepada siapapun karena tidak pantas saya ini. Saya karena ngomong Habib Syihab, tidak usah dari keluarga sini. Maka saya jadikan minyak sabun saja. Maka saya minta doanya kepada kamu, mudah-mudahan saya ini pantas, mudah-mudahan bisa seperti mereka.
Itulah. Jadi itu dakwah semuanya ini, dan merabbi semuanya ini. Sampai saya punya anak semuanya itu namanya itu dari beliau. Yang satu yang Arif itu memang ketika itu beliau ada di Mekah. Masa saya meliput, kita zaman dulu meliput sulit. Ya, ada punya nomornya, dan yang punya waktu itu yang punya HP hanya beliau. Seorang jarang punya HP. Akhirnya saya kasih nama Muhammad Idris. Beliau datang, tanya ada ke rumah. Terus saya tidak ada enam saya. Kata bersama Muhammad Idris. Lah, anda wahai, apa itu lagi? Tidak cocok Muhammad Idris. Masa nama masih minta muka. Beliau sibuk. Langsung tidak cocok. Lah, kalau wahai, apa itu lagi? Akhirnya kira itu lagi katanya. Ini kan kasih nama dari selamat di hati saya mau ini. Ini selamat di seluruh bahasa-bahasa dasarnya. Kira-kira dapat 3 hari, langsung datang di rumah. Sampai ada selamatan. Ini mungkin goresan hati saya beliau tahu. Ini selamatan yang saya baik. Robah Muhammad Arif. Muhammad Idris tidak cocok. Tapi itu sudah paling bagus. Tapi pikir sudah Muhammad dan Muhammad Idris termasuk wali besar. Ahmad Idris itu wali besar itu. Ahmad Idris. Anda dapat cerita dari Ahmad bisa itu. Insya Allah dengan itu. Ahmad Idris ini, Ahmad Idris radhiyallahu anhu kata Habib sendiri. Ada santrinya yang tergores di hatinya. Mudah-mudahan dari itu. Syekh ini sekarang tidak pernah imami sholat. Dulu imami sholat terus. Tapi dia tidak pernah imami sholat sekarang Syekh ini. Nah, tergores di hatinya. Seperti anak tadi tergores di hati, ternyata ketemu sama Ustaz Hasim itu. Makanya kalau dia itu dikatakan Al-Arifillah cocok. Goresan hati dia tahu. Kalau ini contohnya banyak. Ada santri dulu sering ngetes beliau itu wali sungguh apa enggak. Santri dulu gitu. Ada Ustaz Muntaha itu ngetes. Waktu diundang, ada undangan kemana? Ingat, undangan ke timurnya Pasuruan itu. Lupa itu. Memang tempatnya durian di situ. Dan teman ke Pasuruan. Nah, itu undangan Ustaz Muntaha rahimahullah. Kalau teman-temannya, kalau saya sakit wali, pasti nanti kita diberikan kuliah. Sudah, pulang dari undangnya, sudah masuk orang tua kuliah. Sudah, pulang dari satu-satu, ambil satu-satu. Sudah di Muntaha 2. Terus Muntaha 2, ini satu-satu. Karena ini yang mancing keramat saya. Kenapa dipancing? Dia mengatakan wali itu, wah sama benar. Arif bilang benar, keramatnya banyak. Bahkan tadi dikatakan oleh Habib itu bahwa setelah di alam barzah itu muraqabahnya lebih kepada santri-santrinya. Ternyata memang kelihatan betul itu. Banyak santri-santrinya yang kedatangan beliau dalam mimpi, bahkan kadang-kadang dalam jaga. Ada yang Habib Ali, Habib Muhammad bin Ali. Masih ingat itu waktu saya acara di Jakarta, saya datang ke rumah beliau. Ustaz, beliau itu sering datang ke saya. Oke. Kemudian kalau saya punya teman, saya ragu-ragu kenapa punya teman ini. Maka beliau datang, awas, jadi awas, hati-hati sama teman ini kamu. Ya, dinasihati ini tetap di dakwah dari alam barzah. Akhirnya saya Ustaz setelah itu langsung pagi datang yang sudah kamu harus tobat. Kalau enggak sudah jangan berteman dengan saya sudah. Nah, waktu ada acara di Darul Lughah, ketepatan saya kumpul dengan Habib Muhammad ini, katanya kamu mengatakan perlu ke Jakarta, sering
kedatangan beliau. Ini kedatangan dalam mimpi atau dalam jaga? Maka kadang-kadang dalam mimpi, kadang-kadang dalam jaga. Dalam jaga. Maka kalau dalam jaga kedatangan itu ngasih nasihat atau ngasih bantuan, menolong orang yang sengsara, maka itu yang dikenal oleh ulama itu termasuk wali yang mutasarrif. Nah, yang mutasarrif. Jadi dalam bahasa tetap tasarruf di dunia ini. Memang waktu beliau wafat, radhiyallahu anhu, saya tidak pernah tanya ke kantor tentang keuangan. Kalau pernah sampaikan ke Allah, Habib saya tidak dengar. Yang belum saya sampaikan kepada orang ini. Saya tanya keuangan, saya tidak pernah ngurus uang karena ngurus uang itu konsekuensinya berat. Saya untuk makan keluarga saya kerepotan mengurus uangnya pondok. Keluarga pondok. Nanya ke Ustaz Abu Bakar As-Sigaf rahimahullah, bagaimana kurang masuk uang? Ustaz, yang pasti Ustaz kurang 25 juta. Waktu saya mikir, kira-kira Habib Zain bisa ini tiap bulan yang pasti kurang 25 juta. Apa bisa Habib Zain? Kan baru 6 bulan gitu. Bulan dari Zain Bang, belum pengalaman apa-apa. Megang pondok besar seperti ini, saya dengan kiai tidak ngurus makannya satu. Kalau ini diurus semuanya. Maka Nabi Zain waktu 80 itu tidak boleh ikut urusan uang, pendidikan saya yang semua. Dan saya sendiri yang mikir. Karena kalau punya hutang banyak, karena saya sudah kalau saya kelihatan santri itu baik, beratur, maka seperti hutang saya sudah lunasi. Tapi kalau sampai tidak ada taruhan, sudah hutang miliaran, kemudian tidak kelihatan hasilnya. Jadi sekitar kurang 25 juta. Yang pasti belum yang tidak kelihatan. Hanya anak kan disuruh bicara dengan habis tahlil, habis itu bicara suruhnya. Waktu itu sana sini, nggak tahu hari malam berapa itu. Sana sini disuruh sama beliau ini. Nah, sana sini mengatakan bahwa beliau itu pernah datang ke sana sini suruh carikan hutangan. Akhirnya karena sih katanya beliau itu Ustaz, untuk apa maksa-maksa Ustaz untuk membangun pondok itu kan semampunya. Misalnya sih kamu membantu saya kalau ngomong gitu, karena membantu saya minta tolong cari hutangan, laksanakan saja, laksanakan. Saya sampai saya meninggal dunia dalam urusan tetap akan berjuang untuk pondok ini. Kita berjuang untuk pondok ini, bukan hanya di dunia sekarang. Ternyata yang keluar dari Habib Zain kepada saya ini 2 kali, mungkin sudah 20 kali. 2 kali kepada saya itu. Pertama kali waktu membangun yang ketiga dan ketiga Aitam. Hanya lihat-lihat dan seperti katakan Habib ini. Kalau Habib Sadasan bangun itu sudah kotor semuanya. Anak hanya mau lihat-lihat ketemu Habib Zain. Ustaz ini duit penjelasan ketiga Ustaz, bukan lagi sudah selesai. Maka saya pun ke bagian ini baru kalau itu mau baik namanya lupa. Ternyata saya support sampai Mas Dul katanya, karena dia asalnya 45 juta, akhirnya keliru 90 juta. Dikerjakan untuk umat kaum muslimin katanya Bujen. Untuk Islam sudah kecil semuanya kerjakan, tapi tidak mungkin dikerjakan kalau tidak lulus. Kita sampaikan dulu sampai sumpah, tahu-tahu sudah datang. Kenapa? Quality datang. Let's aku atau masjid coba datang dengan baca. Terus ini sumpah.
lagi kamu. Nah sudah, mungkin bilang kalau atas yang sudah aku membantu, baru berpas baru atas semuanya. Ya kalau bisa semuanya, sudah bisa. Maka kami bisa ngomong Ustaz, kalau janji dari dalam bangsa itu tidak akan bisa. Maka saya tenang dan sembuh. Sembuh. Dari masuknya sembuh. Kalau almarhum dulu pernah gitu almarhum di tempel-tempel nggak satu pas banyak. Paham? Banyak. Kalau bisa tidak pernah pakai sampai. Ini banyak anak bilang, Ustaz karena masuk, mana masuk. Nanti dengan bilang kemana-mana pun direct sampai masuk Muhammad Rasulullah. Buat terusan. Nah, anak bukan betul sekarang Ustaz. Akan intinya ada Arab, Sufi. Kalau saya punya 200.000, kan bukan sudah pakai modrak. Kalau modrak habis 3 ada sembuh. Karena butuh 200.000 waktu itu. Harus sekarang untuk makannya santri. Untuk makannya santri harus punya. Sudah usaha kepada manusia, ikhtiar di sini. Dan nah, Mas Bro. Kalau satu kan nilai lagi, saya ke kantor, anak biasa akan istirahat dan saya ke kantor. Untuk ngomong-ngomongan, beliau itu di pojok kantor ada roti kentang. Bisa karena kaki fulus sudah, ada Jabal Kubus. Jabal Kubus tidak pernah ada kecuali di kantor Sakasa. Kalau Jabal ada di Kubus ada, Jabal Nur ada, Jabal Agung ada, Jabal Semeru ada. Ini Jabal Kubus, karena kaki fulus, besar karena itu, kayu. Anak punya fulus kecil komsa istimewa, 25.000. Saya butuh 200.000 sekarang untuk makannya sapi. Ini baru 25.000 supaya. Saya sudah usaha ikhtiar cari hutang dan maka tinggal kepada Allah sekarang. Nah itu tawakalnya beliau dan hubungannya dengan Allah beliau. Jadi harus ikhtiar dulu. Lalu yang asyaka tawakal Allah. Ikhtiar dulu. Nabi Yakub kepada anak-anaknya seperti itu. Lalu begini Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad. Tapi itu semuanya tidak bisa menggunakan karena Allah itu Muhammad. Nah, karena punya 25.000, butuhnya 200.000 tidak cukup. Akhirnya saya berikan asal fulus, berubah tentang fulus banyak bagi itu. Fulus, saya sekarang tinggal kembali kepada Allah, karena kepada manusia sudah. Pokoknya nanti habis lador sampai santi tak suruh baris. Saya akan bagi sendiri pada santi. Maka apa? Loman, dermawan, dan harga tawakal, ikhlas, yakin. Saya yakin nanti itu dikasih satu roti mereka senang. Kalau saya kalau dapat 200 saya tidak senang. Satu roti senang, mereka senang. Dengan Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyenangkan orang akan disenangkan kalau dapat kalah. Maka kalau sudah selesai, saya yakin akan dapat. Ada buah, ada hubungannya itu hubungan alam gaib. Barangkali tadi Ahlul Qudus katanya yang baca tadi, Ahlul Qudus. Ahlul Qudus ini memang kalau kita bicara tingkat ini, maka masuk ke hadrah ilahiyah. Jadi alam gaib yang masih masuk di malakut masih Ahlul Roh, bukan Ahlul Qudus. Ahlul Roh katanya di Karaja itu. Jadi kalau dikumpulkan mulut dan malakut itu adalah masuk rububiyah. Tapi jangan keliru kalau rububiyah tidak. Nilai rububiyah memang ada rububiyah. Nah, kalau rububiyah ini orang sudah selesai makamnya rububiyah, maka naik ke makam hadrah ilahiyah. Hadrah ilahiyah itu bertingkat-tingkat sampai ada 5 tingkat.
5 tingkat. Makanya kadang-kadang orang itu wali itu makom suudnya tinggi, tapi hubunnya tidak sampai dengan hubung saja sehingga mereka keluar kata-kata. Abu Yazid mengatakan subhani, jangan ditiru, murtad. Khalid mengatakan anallah, jangan ditiru, dengan berbahaya itu. Kalau wali kadang-kadang begitu, lalu pakai diri sendiri. Hingga di istilah tasawuf itu tidak taman fakir, fahmullah. Kalau fakir itu sempurna maka itulah Allah. Bukan dia jadi Allah, bukan menggari kalau mesti bukan. Tapi wallah itu artinya orang itu lupa pada dirinya, yang ada adalah Allah. Nah itulah tauhid. Maka ini hadrah ilahiyah setelah hadrah rububiyah, hadrah ilahiyah 5 tingkatan. Maka kata beliau Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi radhiyallahu anhu, masuk a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Birabbin nas itu alam muluk, malikin nas alam malakut. Kedua-duanya masih masuk di Rabbin nas. Jadi kemudian satu rububiyah. Kalau sudah selesai maka naik ke ilahin nas. Nah, maka tauhid uluhiyah. Uluhiyah adalah uluhiyah ini. Maka kalau sudah banyak ahli kultur katanya di sini banyak yang tidak kultur hadroh ilahiyah. Memang hidayatul murtadin itu juga tawadhu nama itu. Tapi kalau diartikan bisa tinggi ini. Hidayah ini tidak tinggi. Murtadin itu adalah riyadhahnya wali-wali itu bidayahnya. Jadi kalau bidayahnya sempurna pada ulama maka nanti nihayanya sempurna. Kemudian orang jangan niru wali yang setelah sampai ke nihayah. Kata Syekh Taufik Al-Azmi radhiyallahu anhu, marani fi bidayah seorang siddiqon, marani fi nihayah seorang zindiqon. Maka kalau kita lihat kehidupannya almarhum Habib Hasan Baharun radhiyallahu anhu, maka seperti sudah makom nihayah beliau, sehingga kehidupannya biasa saja. Sampai ada wali santri mengatakan, Ustaz Hasan itu kalau sholat tidak khusyuk. Sholat biasa, fotonya garuk-garuk. Wiridan sallallahu alaihi wasallam lihat. Nah, menyembunyikan ini. Beliau menyembunyikan makomnya ditaruh di dalam dada, tidak diperlihatkan kepada orang. Maka itulah yang punya hati lapang. Masya Allah sallallahu alaihi wasallam bahwa ala nurin min rabbih, dadanya beliau itu luas. Sehingga takwa Allah itu kan tidak ada sebenarnya. Gimana? At-taqwa hahuna. Nah inilah. Jadi orang tidak akan tahu ilmunya beliau itu karena disembunyikan ilmunya Habib Hasan itu. Tidak akan tahu kecuali orang yang tahu alam gaib. Ini orang yang bergaul banyak mungkin tahu tapi sebenarnya kecil saja. Maka orang yang mengatakan dia itu alim alamah tidak salah, insya Allah tidak salah. Karena saya sering menerjemah itu. Setiap saya sampai ke ini bagi ibadah, jadi ini Ustaz Hasan seperti tingkah lakunya beliau, tingkahnya asli. Sampai ke keduanya, ke muamalah itu. Ini sangat seperti itu. Cocok dengan dia. Sehingga saya katakan ini ihya hidup. Ihya hidup beliau itu. Itulah ilmu beliau, tapi dirahasiakan. Maka kata-kata ulama mereka itu orang-orang yang seperti ini yang dikatakan makom mulamatiyah, wali mulamatiyah, merahasiakan kebaikannya. Maka seperti marani fi nihayah, orang lihat aku ketika saya sampai di nihayah katanya Nasional Judat bagaimana? Maka dia jadi sedih. Judat hanya seperti ini saja, suaranya biasa-biasa, jadi sedih dia. Karena disembunyikan. Nah, kata Imam Ghazali, orang itu ibadah kalau sudah makom maka ibadahnya masuk dalam, bukan di luar.
Karena yang dilihat Allah adalah hati. Nabi sekali bu, ini orang mengatakan kubur labror, kubur asrar. Kubur labror, hatinya orang-orang labror adalah kuburannya rahasia. Itulah yang dikatakan zikir khafi. Zikir sirri adalah isinya dada hilang. Maka tidak salah mengatakan al-alhamdulillah, al-alim al-alama, al-murabbi, kemudian satunya lagi tadi itulah. Maka mudah-mudahan kita ini dapat sekaligus percikan dari yang kita kholi sekarang, yang kita peringati sekarang, itu Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat terus percikan faedah untuk membenahi kehidupan kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini jelas. Yang saya lupa tadi, seorang arifin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lupa itu. Saya sengaja sekarang ingat. Tanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Amal yang paling afdal itu apa Rasulullah? Maka Rasulullah jawabannya ada sama dengan di hadis, tapi jangan macam-macam. Tapi nilai lagi, ini seorang orang Rasulullah sudah ada di alam barzakh. Yang nilai lagi, julusuka baina waliyin billah, qadra hamisha. Itu di Karamatul Auliya. Ialah kamu duduk di dekatnya wali Allah, sekalipun hanya sekedar memerah kursinya kambing. Jadi 5 menit. Ini sekarang sudah berapa jam ini? Itulah paling afdal amal. Mudah-mudahan kita sekarang di sini termasuk amal yang paling afdal sepanjang umur kita. Maka insya Allah Habib Hasan hadir di sini. Dan wali-wali yang lain diajak oleh beliau. Satu saja cukup padahal. Kau Tuhan bisa. Lalu si wali ini tanya di dalam mimpi itu, ya Rasulullah, hayat atau mayat? Apa wali yang masih hidup atau sudah meninggal? Maka beliau mengatakan hayat atau mayat? Karena yang mayat itu sudah lebih luas alamnya, lintas ruang, lintas zaman. Makanya mudah-mudahan ini termasuk amal yang paling afdal seumur hidup kita. Dan ini kurang lebihnya kita minta maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga apa yang beliau sampaikan betul-betul meresap di hati kita dan kita bisa meniru apa yang sudah diamalkan oleh guru kita mulia Abu Hasan Muhammad Hafidhahullah. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Buya Habib Zain bin Hasan Bahuri. Allah yang berdoa masyhur. Al-Fatihah. جميع أبائه وإخوانه من المسلمين الذي زوجته وتوصل بل وأخذ شهودهم ومشاركة الدين وسلم ورحمة الله والمسلمين من جميع أئمة الأمة والقلوب والأحزاب سنة صلى الله عليه وسلم ثم المشايخ كان موسى بنحو مشايخ وحق علينا وإلى سيد الأولياء والصالحين والعلماء العاملين نزل الله سبحانه وتعالى من بركاته والسلام والبارك والنفعات والآخرة ويعطيك الواحد من مثل الفضل والأعمال ويغفر ذنوبه ويسره ويبشر صدر سيدنا حتى الثاني على الطاعين تعالى نأمر بخير الحياة والآخرة ويرزقنا ويجعل لنا من حق نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمد لله والنصيب الأوثار وأن الله سبحانه وتعالى ويدي رجل المدينة ويجعل الله يحمد وإن علينا من بركاته والسلام عليكم ورحمة الله الدين والآخرة على هذه النبي صالح والحافظ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبحق الفاتحة واشفع صدورنا وصلى الله عليه وسلم
Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dengan berakhirnya doa penutup, maka bersyukurlah acara pada hari ini, semoga acara pada hari ini betul membawa barokah bagi kita, keluarga kita dan teman kita, amin Allahumma amin. Dan selanjutnya pada para habaib masyayikh untuk beramah-tamah di kediaman sahibul bait. Mohon kepada para jemaah untuk memberi jalan kepada para masyayikh untuk menuju ke dalam yang ada di samping gerbang pondok Hidayatul Radio. Mohon membuat lajnah untuk mengarahkan para masyayikh, para tamu yang menyertai Abu Ya Hamzah Bahru. Dimohon tidak ada yang bersalah-salah karena waktu yang sudah malam. Dimohon para lajnah wa alihi wa ala alihi wasallam. Dan para lajnah juga diharapkan segera membagikan konsumsi untuk para jamaah hadirin dan para asatidzah di luar. Khamsah